Galaksi fokus menatap layar benda pipih di tangannya. Ia sudah rapi dengan setelan dan jas kerjanya. Hanya saja, ia memang sengaja bersantai dulu di kamarnya sembari mengawasi apa yang dilakukan istri yang ia jadikan pembantu itu di dapurnya, tentunya melalui CCTV yang tersambung di ponselnya. Tak berapa lama, kening Galaksi berkerut dalam. Lalu, setelahnya, senyum sinis terbit di sudut bibirnya. Tubuh tegap itu beranjak berdiri dan siap untuk memulai drama pagi ini. Sementara itu, di kamar mandi, Bunga mengalami mual muntah hebat setelah mengisi perutnya dengan sepotong kue bolu kukus pemberian Big Mimi. Perutnya keroncongan pagi ini, dan Big Mimi menawarinya jajanan yang dibelinya dari penjual sayur keliling. Tanpa pikir panjang, Bunga langsung memakannya demi meredam rasa laparnya. Tapi alhasil, malah jadinya seperti ini. Bunga. Suara Tika terdengar di balik pintu kamar mandi. Bunga lekas mengelap mulutnya. Tubuhnya sedikit lemas, tapi ia paksakan untuk bangun. Semenjak tahu tentang kehamilannya, baru kali ini Bunga mengalami morning sickness. Ya, Mbak. Bunga memaksakan senyumnya melihat wajah tak ramah Tika. Dipanggil Pak Galaksi, tuh, ketus Tika seraya berlalu. Oh, iya. Bunga sedikit menahan napasnya, sebelum kemudian menghembuskannya kasar. Rasa pahit masih tersisa di pangkal tenggorokannya. Tapi ia paksakan untuk menemui suaminya itu. Ada yang juga ingin ia bicarakan mengenai masalah pekerjaan. Bunga membawa langkah kakinya menuju meja makan. Pria yang biasanya selalu menjadi idola kaum hawa di kantor itu duduk dengan sikap tegap di kursinya. Galaksi melirik kedatangannya, seperti biasa dengan sikapnya yang dingin. Makan. Titah pria itu ketika Bunga sudah berdiri di dekatnya. Tangan besar itu mendorong piring di depannya dengan kasar. Ya, Bunga tentu bingung. Tiba-tiba ia disodori kasar sandwich yang ia buat pagi ini untuk sarapan suaminya itu. Saya kira kamu belum tuli. Mata elang itu membuat Bunga gugup. Apa ia membuat kesalahan? Saya bilang makan, titahnya sekali lagi. Tatapannya menajam seolah meminta Bunga untuk tidak membuatnya kembali mengulangi perintahnya. Bunga maju dengan gugup. Tapi ia merasa bahwa tidak ada yang salah dengan sandwich yang ia buat. Makanya, Bunga tanpa ragu memakannya. Satu gigitan ia kunyah dengan perlahan, sembari meresapi apakah ada yang salah dengan rasanya. Tapi makanan itu terasa enak-enak saja di lidahnya. Hingga ketika gigitan kedua, barulah ia mulai merasa mulutnya panas. Kamu mau main-main sama saya? Sinis Galaksi yang melihat perubahan wajah Bunga yang tengah menahan rasa pedas. Tetapi saya, Bunga ingin membela diri, tapi Galaksi lebih dulu memotong kalimatnya. Habiskan semuanya. Tanpa sisa, tekannya sembari mendorong sisa sandwich di piring yang lain. Bunga menelan salivanya susah payah. Mulutnya mulai rasa terbakar hanya karena satu sandwich saja. Bagaimana mungkin ia memakan semuanya? Bukan saya yang melakukannya. Bunga kembali membela diri. Lalu siapa? Bukannya kamu yang menyiapkannya. Lalu kamu mau menuduh saya? Kamu pikir saya kurang kerjaan sampai harus menaruh bubuk cabai di sana? Atau kamu menuduh Big Mimi atau Tika? Kalau begitu panggil mereka, tantangnya. Bunga kebingungan. Tapi saya juga tidak mungkin melakukannya. Saya bukan orang yang suka mencari masalah. Hah? Apa kamu bilang? Kamu orang yang tidak suka mencari masalah, sinis Galaksi lagi. Kalau kamu lupa, kamu bisa berada di sini karena kamu yang mencari masalah dengan saya, geram Galaksi tertahan. Saya tidak pernah mencari masalah dengan Bapak. Berapa kali saya harus bilang kalau saya tidak tahu apa-apa mengenai kejadian malam itu? Saya juga korban. Bunga meninggikan suaranya. Ia sudah terlalu bersabar dengan diamnya selama ini. Kali ini tidak lagi. Berani kamu bicara keras sama saya? Bentak Galaksi sembari menggebrak meja. Dan apa tadi kamu bilang? Korban.
Bukannya kamu memang ingin di posisi ini? Menjadi Nyonya Adiatama. Sindirnya. Sekarang saya sudah mewujudkannya. Harusnya kamu senang, jangan sok menjadi korban. Saya tidak pernah sedikit pun punya mimpi untuk menjadi Nyonya Adiatama, sanggah Bunga dengan berani. Sama sekali tidak pernah, tegasnya. Mulut kamu mungkin bisa menyangkalnya. Tapi semua bukti sudah saya pegang. Jadi, silakan menyangkal sepuas kamu. Nikmati saja kehidupan barumu di rumah ini. Galaksi bangkit berdiri. Big Mimi. Panggilnya. Ya, Tuan. Big Mimi datang tergopoh-gopoh. Kamu. Galaksi menunjuk Bunga. Habiskan sandwich itu sampai tak bersisa. Bunga sudah ingin melawan, tapi lagi-lagi pria itu lebih dulu bicara. Makan, atau, gaji Big Mimi akan jadi taruhannya. Wajah Big Mimi nampak kebingungan. Ada apa sebenarnya sampai gajinya menjadi taruhannya? Awasi dia. Pastikan dia memakan semuanya. Kalau tidak, gaji Bibik akan saya potong setengahnya. Galaksi beralih ke Big Mimi yang langsung pias. Begitupun Bunga yang tak bisa berbuat apa-apa. Ia paling tidak bisa membuat orang lain merugi karenanya. Paham, Big? Paham, Tuan. Big Mimi mengangguk patuh meski sejujurnya ia masih bingung. Sementara di balik tembok, Tika nampak tersenyum kegirangan. Karena belum-belum, pembantu baru itu sudah kena mental dari tuannya. Rasain kamu. Sok cantik, sih, kikiknya geli. Tapi siapa ya yang taruh bubuk cabai di makanan Tuan Galaksi? Padahal aku belum beraksi sudah keduluan, gumamnya bertanya-tanya. Ia memang berniat mengerjai Bunga. Tapi tadi ia urungkan, karena ia belum melihat adanya kesempatan. Gak mungkin kalau Bunga sendiri yang naburin bubuk cabai. Itu sama saja dia bunuh diri. Apa mungkin Big Mimi? Pikirnya lagi. Tapi kemudian Tika menggelengkan kepalanya. Ia mengenal Big Mimi sudah 3 tahun lamanya. Wanita itu hatinya sangat lembut, meski memang mulutnya sedikit cerewet untuk urusan pekerjaan. Kok kamu sampai kepedasan begitu, Bunga? Big Mimi memperhatikan wajah Bunga yang berkeringat juga bibirnya yang kemerahan menahan pedas. Sandwichnya sepertinya dikasih bubuk cabai, Big. Makanya Pak Galaksi sampai marah begitu tadi. Tiba-tiba Tika muncul dan melempar fitnah. Ia juga ingin memancing reaksi Big Mimi, karena ia penasaran siapa sebenarnya yang mengerjai Bunga. Berani banget dia sama majikan. Punya masalah apa kamu, Bunga, sama Tuan Galaksi? Big Mimi menatap Tika tak percaya, lalu beralih kembali ke Bunga yang terus mengunyah sandwich terakhir di mulutnya. Wanita itu tidak mengatakan apapun, seperti tak ada niat untuk membela diri. Bunga merasa itu percuma. Awalnya ia berpikir bahwa ini mungkin ulah Tika. Tapi setelah ia pikir lagi, mungkin Tika hanya menjalankan perintah atasannya. Bukankah memang pria itu ingin melihatnya menderita? Udah, kamu kerja lagi sana. Ngapain di sini? Usir Big Mimi pada Tika. Lah, aku juga cuma ngasih tahu, kok. Hati-hati aja sama pembantu baru ini. Wajahnya aja yang kayak malaikat, tapi hatinya kayak iblis. Sama Pak Galaksi aja dia berani, apalagi sama kita-kita, cerocos Tika sembari pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Bunga, kamu kenapa? Big Mimi beralih kembali ke Bunga yang nampak mendesis lirih. Perut saya sakit, Big. Bunga mengusap keringatnya. Sementara tangan satunya sampai gemetar memegangi perutnya yang tiba-tiba melilit. Ini yang Bunga takutkan. Perutnya memang tak sekuat itu menerima makanan pedas. Ya ampun. Sini ikut Bibik. Bunga ingin beranjak, tapi rasanya ia tak kuat membawa tubuhnya. Pagi ini perutnya hanya terisi satu kue bolu kukus yang sudah ia muntahkan. Lalu setelah itu, ia harus menghabiskan beberapa sandwich yang telah diberikan banyak bubuk cabai. Jadi, jangan tanyakan bagaimana kondisi perutnya saat ini. Rasa mual bahkan kembali menyerangnya hebat saat ini.
Mengumpulkan kekuatannya, Bunga berlari ke kamar mandi dan kembali memuntahkan seluruh isi perutnya. Ya ampun, Bunga. Kamu kenapa lagi? Big Mimi panik. Ia tak tega melihat Bunga yang tersiksa memuntahkan isi perutnya. Tangannya mengelap wajah Bunga yang penuh dengan keringat. Jangan, Big. Bibik di luar saja. Bunga bicara dengan kepayahan. Tapi ia tak enak hati pada Big Mimi yang harus melihat bekas muntahannya yang menjijikkan. Jangan bilang kalau kamu punya sakit lambung. Big Mimi malah tak menggubris perkataan Bunga dan malah dengan sabar mengelus punggung Bunga. Enggak, Big. Bunga menggeleng. Tapi ia juga belum bisa mengatakan bahwa saat ini ia dalam keadaan hamil. Aku cuma nggak biasa makan pedas, Big, ucap Bunga kemudian. Memang itu bukan kebohongan. Ayahnya memiliki asam lambung yang sering kambuh sewaktu-waktu. Sehingga ibunya di rumah selalu memasak dengan kadar kepedasan yang bisa diterima oleh perut ayahnya. Sehingga perut Bunga juga tak biasa dengan pedas yang menyengat. Ya sudah. Sini ikut Bibik. Big Mimi membantu Bunga ke kamar mereka. Sini kamu tiduran. Tapi, Big, Bunga takut Big Mimi terkena masalah karena mengurusnya. Sudah jangan tapi-tapi. Big Mimi membalurkan minyak kayu putih ke perutnya dengan hati-hati. Setelahnya, wanita itu mengambil sesuatu dari tasnya. Minum ini. Ini obat lambung punya ibu. Cepat minum sebelum Tika ngoceh-ngoceh nanti, bisiknya. Bunga menerima 3 obat itu. Ada Sucralfate, Lansoprazol, dan Domperidone. Bunga hafal. Itu obat yang sering diminum oleh ayahnya. Ayo minum. Biasanya perut ibu langsung enakan kalau minum ini. Big Mimi mengambil botol air minum yang memang ia sediakan di kamar dan memberikannya ke Bunga. Ini amankah untuk ibu hamil? Bunga butuh obat. Tapi ia juga tak bisa sembarangan mengonsumsi obat. Takut membahayakan janinnya. Kamu hamil. Big Mimi nampak terkejut. Bunga mengangguk. Setelah ia pikir lagi, tak ada gunanya juga berbohong. Beberapa bulan ke depan, perutnya juga akan membesar. Kalau hamil, kenapa melamar kerja jadi pembantu di sini, Bunga? Jadi pembantu itu nggak gampang. Kerjanya berat, Bunga. Apalagi kondisi kamu begini. Mual muntah terus pasti bawaannya lemes. Tadi kamu juga muntah-muntah, kan? Ibu dengar tadi. Big Mimi mengomel. Bunga butuh uang, Big. Bunga beralasan. Mata wanita itu berkaca-kaca karena terpaksa harus berbohong. Ia juga tak menyangka setelah dinikahi, ia akan dijadikan pembantu di rumah ini. Memang gak ada pekerjaan lain. Kamu lulusan apa? Nanti Bibik tanyakan ke teman Bibi. Siapa tahu di tempat kerjanya ada lowongan. Bunga diam. Ia bimbang. Apa pria itu akan membiarkannya mencari pekerjaan lain? Bibik percaya Bunga. Pada akhirnya, pertanyaanlah yang keluar dari mulut Bunga. Ia teringat bagaimana tadi Tika memfitnahnya. Tapi kenapa Big Mimi tetap baik padanya? Big Mimi tersenyum. Bibik sudah kenal Tika lama. Kamu hati-hati sama dia, ya. Dia kayaknya nggak suka sama kamu. Bibik percaya sama kamu. Bunga tak mengatakan apapun. Hanya mengangguk saja sembari menahan perih di perutnya. Apa nggak bisa kamu libur sehari saja, sayang? Karissa memeluk tubuh kekar itu erat, seolah bercinta semalaman masih tak cukup untuk melepas kerinduannya. Aku ada urusan penting. Nanti malam aku ke sini lagi. Kaisar mencium kening wanitanya itu. Ya, Karissa, kekasih bosnya, pada akhirnya jatuh juga ke pelukannya. Janji. Bibir merah muda itu mencebik. Kekasihnya itu memang perhatian dan romantis. Tapi sayangnya, si galaksi bodoh itu memperkerjakannya seperti kacung yang setiap saat dibutuhkan harus siap sedia. Janji. Memangnya apa selama ini yang tidak kulakukan untuk kamu, sayang? Bahkan mengkhianati bosku saja kulakukan. Kaisar dengan rayuannya. Karissa tersenyum.
Kamu memang melakukan banyak hal untukku. Tapi kamu belum bisa memberikan satu yang aku mau. Karissa membenamkan wajahnya di dada bidang itu. Apalagi itu? Kaisar mencium puncak kepala Karissa. Aku mau kita menikah. Karissa mendongakkan kepalanya. Senyumnya melebar penuh permohonan. Wanita ini tergila-gila pada Kaisar. Pria itu memenuhi segala kriteria Karissa sebagai calon suami idaman. Karissa punya segalanya, karir dan uang untuk menunjang kehidupannya. Ia hanya butuh laki-laki yang mau memberinya perhatian, cinta, dan kasih sayang yang tulus. Dan itu Karissa dapatkan dari Kaisar, bukan dari galaksi yang kaku dan tak punya banyak waktu untuknya. Kita pasti akan menikah. Tapi nanti. Sekarang bukan waktu yang tepat. Percuma kita merencanakan ide gila ini kalau akhirnya kita membongkarnya sendiri. Biarkan semua berjalan natural sampai waktunya tiba. Aku juga tidak ingin mendapat masalah jika bosku tahu kita berdua mengkhianatinya. Oke. Karissa mengalah. Seperti yang Kaisar bilang, mungkin ia harus bersabar dulu, 1 atau 2 tahun ke depan. Aku berangkat dulu. Kaisar melepas lembut pelukan wanitanya itu. Ia harus ke rumah utama. Oke. Hati-hati. Karissa masih bergelayut manja di lengan besar itu. Kita tidak akan ketahuan, kan? Ia tidak peduli dengan perasaan galaksi. Yang Karissa khawatirkan adalah Kaisarnya. Ia tak ingin pria yang dicintainya itu mendapatkan masalah. Kamu tenang aja. Wanita itu sudah kita beri uang tutup mulut yang cukup besar. Yang paling penting, dia juga punya kepentingannya sendiri. Kalau tidak, ya mana mungkin dia mau kita ajak bekerja sama dan mengkhianati sahabatnya sendiri. Kaisar berusaha menenangkan kekasihnya itu. Iya, sih. Kalau gitu hati-hati. Love you. Karissa berjinjit dan memberikan kecupan hangatnya. Kaisar membalasnya mesra. Bunga mana, Tika? Kaisar tiba di rumah utama. Tujuannya datang adalah untuk mengawasi bunga, terutama kehamilannya yang masih di trimester awal. Harusnya mudah untuk melenyapkan calon bayi sialan itu. Bunga lagi nyuci di belakang, Pak, jawab Tika dengan sikap manis. Ya, Kaisar juga menjadi target Tika. Setidaknya mereka sama-sama pekerja. Meski posisinya hanya sebagai pembantu, tapi Tika merasa ia punya kelebihan, yakni dengan mengandalkan kecantikannya yang sebenarnya biasa-biasa saja. Dasarnya Tika saja yang tidak pernah berkaca. Kaisar melirik cara berpakaian Tika yang terlewat berani. Tapi ia memilih tak menegurnya. Pakai tangan, kan? Kaisar memiliki urusan yang jauh lebih penting daripada mengurusi cara berpakaian Tika. Iya, Pak. Tika lihat tadi bunga nyucinya pakai tangan. Sebenarnya Tika merasa heran. Selama ini sang majikan tak mengurusi hal sepele seperti cara mencuci pakaian artnya. Bahkan selama ini mereka mencuci pakaian juga menggunakan mesin cuci. Tapi tak pernah ada protes atau komplain. Kenapa setelah bunga masuk, aturan tiba-tiba berubah? Sebenarnya ada masalah apa? Banyak sekali pertanyaan di benak Tika. Sementara itu, Kaisar melangkah menuju tempat mencuci. Langkahnya tenang hingga akhirnya pria itu berhenti ketika melihat seorang wanita duduk di ruangan luas itu dengan menghadap bak besar dengan tangan mengucek pakaian serba putih di tangan. Ya, itu adalah kemeja milik Galaksi. Awalnya Bunga tak sadar jika sedang diperhatikan. Tapi saat ia mulai kepayahan dan mencoba menggerakkan tubuhnya yang pegal, saat itulah ia melihat sosok Kaisar yang berdiri di ambang pintu dengan 2 tangan masuk ke dalam saku celana. Jika biasanya Bunga akan bersikap sopan dan hormat, maka kali ini tidak. Bunga hanya menatap sinis sekilas sebelum melanjutkan pekerjaannya kembali. Setelah ia pikir, buat apa juga ia buang-buang waktu dengan bersikap sopan. Oh, sebaik apapun dia, yang mereka pedulikan hanya bagaimana membuat dirinya menderita di rumah ini. Bagaimana kehamilanmu?
Tanya kaisar setelah hening di antara mereka. Apa pedulimu? Balas Bunga sinis. Kaisar menaikkan sudut bibirnya. Tapi kemudian pria itu memilih untuk tidak bertanya lagi. Ia berlalu dengan sikap yang tenang, membuat Bunga yang melihatnya sungguh muak dan benci. Bunga mengusap peluh di dahinya. Sungguh melelahkan mencuci dengan cara seperti ini. Tidak boleh disikat dan juga tidak boleh menggunakan mesin cuci. Tapi yang ia khawatirkan, tentu adalah kandungannya. Tangannya mengusap perutnya yang masih rata. Sisa perih karena sandwich pedas tadi pagi masih menyisakan sakit di perutnya. Tapi ia tidak mungkin bersantai-santai sementara dua pekerja rumah lainnya sibuk. Baik-baik, nak. Mama tahu kamu kuat. Kita hadapi ini sama-sama. Bunga meringis. Salah satu sisi perutnya tiba-tiba terasa nyeri. Kamu kuat, Bunga. Kamu kuat. Saya ingin bicara. Sore itu, Bunga sengaja menunggu kepulangan Galaksi. Tapi seperti biasa, pria itu melewatinya dengan sikap dingin. Beri saya waktu 5 menit untuk bicara, sergah Bunga dengan suara lantang. Tapi kemudian ia malah meringis. Lagi dan lagi, perih di perutnya tak kunjung menghilang. Sayangnya, pria tak punya hati itu tak menggubrisnya dan terus saja melangkahkan kakinya menaiki tangga, menuju ruang pribadinya. Bunga awalnya meragu. Tapi kapan lagi ia punya kesempatan untuk bicara? Hanya ini satu-satunya cara. Percuma mengirimkan pesan karena pria jahanam ini bahkan tak mau sekadar membuka pesannya. Biarkan saya pergi dari rumah ini. Bunga mengikuti langkah Galaksi. Lakukan itu dalam mimpimu, sinisnya. Kenapa? Bukannya Anda tidak menginginkan saya? Biarkan saya pergi. Saya pastikan saya tidak akan menuntut sepeser pun tanggung jawab dari Anda. Suara Bunga memohon. Siapa yang bilang aku tidak menginginkan kamu? Hah? Pria itu berbalik sembari membuka jasnya yang kemudian terlempar ke sofa. Ya, saat ini mereka sudah di kamar pribadi Galaksi. Bukannya Anda membenci saya. Anda selalu menuduh saya berbuat curang hingga membuat kita tidur bersama, padahal saya tidak tahu apa-apa. Suara Bunga bergetar. Sungguh ia geram, ingin membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Tapi ia tak tahu bagaimana caranya. Saya sudah memiliki kekasih dan kami bahkan harusnya menikah dalam waktu dekat ini. Coba Anda pikirkan lagi. Buat apa saya mendekati Anda? Apa selama 5 tahun saya menjadi bawahan Anda, saya pernah berbuat hal seperti menggoda Anda misalnya? Mata Bunga mulai berembun. Sungguh ia ingin ada satu orang saja yang percaya padanya. Saya bahkan sama sekali tidak berminat pada Anda. Saya tidak tertarik apalagi mencintai Anda. Lalu buat apa saya menjebak Anda? Apa ada untungnya buat saya? Galaksi nampak menyimak dengan tenang. Tangan besar itu sedikit melonggarkan kerah kemeja juga dasinya. Namun tatapannya tetap tajam mengarah ke Bunga yang menunggu jawaban. Kamu yakin tidak tertarik dengan saya? Tanyanya dengan nada ejekan. Tentu saja. Anda sama sekali bukan tipe saya. Sengaja Bunga berucap ketus. Karena sejujurnya ia mulai lelah bersikap sopan. Tidak ada gunanya juga. Lagi-lagi pria itu tersenyum mengejek, membuat Bunga penasaran sekaligus merasa muak. Lalu ini apa? Galaksi menyodorkan ponselnya. Bunga yang bingung mau tak mau menerimanya. Keningnya lalu berkerut dalam ketika melihat tangkapan layar percakapannya dengan seseorang. Bunga tahu itu adalah Resti. Yang menjadi masalah adalah, ia sama sekali tidak merasa berkirim pesan seperti yang terlihat di tangkapan layar. Di sana terbaca ia tengah menceritakan kekagumannya pada sang atasan, bahkan keinginan untuk memiliki juga tentang rencana menjebak sang atasan dengan cara one night stand. Tidak. Bunga tidak pernah berkirim pesan seperti ini pada Resti. Bagaimana bisa? Pesan sebanyak ini. Ini rekayasa. Saya tidak pernah merasa berkirim pesan seperti ini, sanggah Bunga cepat. Rekayasa. Sinis pria itu lagi.
Kalau begitu, biarkan aku cek sendiri ponselmu. Galaksi menadahkan tangannya dengan wajah menggelap. Jantung Bunga berdebar tak karuan. Tiba-tiba ia merasa takut untuk membuka ponselnya. Ia memang merasa tidak pernah mengirimkan chat seperti yang dituduhkan. Tapi entah kenapa, perasaannya mendadak tak enak. Kenapa? Kamu takut? Ejeknya. Tidak, balas Bunga cepat. Buat apa saya takut? Saya malah ingin membuktikan bahwa saya sama sekali tidak bersalah, jawab Bunga dengan berani. Kalau begitu mana? Galaksi sekali lagi menadahkan tangannya. Kali ini Bunga tak ragu-ragu lagi. Ia mengeluarkan ponsel dari saku celananya dan memberikan pada pria di hadapannya itu. Galaksi menelisik pergerakan Bunga yang gelisah. Tapi dalam waktu bersamaan juga sok berani dan sok merasa benar. Dagunya bahkan terangkat dengan pongah. Ia kemudian fokus ke ponsel di tangan. Galaksi meminta Bunga membuka pola kunci. Bunga langsung dengan cepat menggeser jarinya dengan membentuk pola A. Iya, itu adalah huruf yang ia ambil dari huruf depan argan. Bunga menunggu dengan was-was. Seharusnya percakapan itu tak ada, karena memang ia tak pernah melakukan yang dituduhkan. Ia yakin chat itu rekayasa. Wajahmu tegang, sindir Galaksi sembari menyodorkan ponsel itu kembali ke depan wajah Bunga. Mata wanita itu membulat sempurna. Jantungnya berdebar kencang. Bagaimana bisa chat itu ada di ponselnya? Demi Tuhan. Ia bahkan lebih suka bercerita secara langsung dengan Resti. Mereka teman satu kamar. Tapi kenapa selama ini ia tak pernah menyadari chat ini di ponselnya? Kamu bahkan sering diam-diam mengambil foto pria yang tak kamu minati ini. Memalukan, ejek pria itu lagi. Bunga semakin bingung. Jarinya bergerak lincah membuka galeri. Jantungnya kian berdetak tak beraturan. Sekali lagi, apa yang dituduhkan suaminya itu benar adanya. Foto-foto itu tersimpan di kamera, yang artinya pengambilan gambar memang menggunakan ponsel ini secara langsung. Tapi bagaimana bisa? Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.